Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Pujiati dengan NIM 201170008, kelas IPS 6A, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Bunda Dr. Desi Eka Citra Dewi SE. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal pertama, yaitu tentang langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu ada merumuskan masalah, di mana kita harus merumuskan masalah untuk memecahkan masalah tersebut. Kedua, yaitu tentang merumuskan hipotesis dugaan jawaban sementara. Ketiga, yaitu tentang merancang penelitian, di mana kita harus merancang penelitian ini sejelas mungkin. Keempat, melakukan eksperimen. Sesudah kita melakukan hipotesis, maka kita harus melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, yaitu tentang menganalisis dan mengolah data, di mana kita harus mengolah dan menganalisis data tersebut untuk dijadikan penelitian. Yang keenam, yaitu kita menarik kesimpulan. Setelah menganalisis dan mengolah data tadi, maka kita dapat mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan tersebut dapat diterima atau tidak. Dan yang terakhir, yaitu tentang melaporkan hasil penelitian kita, di mana metode ilmiah ini adalah untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian yang telah ditulis secara lengkap kepada orang lain. Tujuannya untuk orang lain mengetahui hasil penelitian dan eksperimen penelitian kita. Yang kedua, yaitu tentang jelaskan hakikat dari latar belakang masalah. Latar belakang sendiri itu merupakan bagian permulaan dari sistematika penulisan karya ilmiah yang mengemukakan alasan-alasan penting mengapa suatu topik dipilih sebagai bahan kajian penelitian. Alasan-alasan tersebut untuk menjadi referensi ilmiah penelitian serta dikuatkan dengan masalah empiris atau fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, yaitu soal ketiga tentang hakikat kajian teori dan komponen kajian teori itu apa. Kajian teori atau landasan teori sendiri adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun. Kajian teori ini menjadi salah satu penting dalam sebuah penelitian. Dan apa komponen kajian teori penelitian tersebut? Yang pertama itu adanya menentukan variabel penelitian, kedua mengambil sumber referensi, ketiga menyortir referensi yang relevan, keempat mencari dan membandingkan variabel, kelima mengambil dan membandingkan variabel tersebut, keenam membaca topik penelitian, ketujuh memaparkan teori, dan yang terakhir yaitu mencantumkan sumber dari referensi yang akan dikutip. Selanjutnya yaitu soal keempat, buatlah satu judul penelitian kuantitatif dengan buat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesisnya. Judulnya itu tentang pengaruh lingkungan dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belajar IPS pada kelas 7 di SMPN 7 Kota Bengkulu. Rumusan masalahnya itu tentang apakah terdapat pengaruh lingkungan dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belajar IPS kelas 7 SMPN 7 Kota Bengkulu. Dan apakah juga terdapat hubungan antara lingkungan dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belajar IPS di kelas 7 SMPN 7 Kota Bengkulu. Dan tujuan penelitiannya itu sendiri, yang pertama itu dapat menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh lingkungan belajar siswa terhadap hasil belajar IPS pada kelas 7 di SMPN 7 Kota Bengkulu. Dan yang kedua juga itu dapat menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara keduanya, tentang lingkungan dan kedisiplinan itu apakah ada hubungannya. Selanjutnya itu hipotesisnya. HA1 terdapat pengaruh lingkungan belajar siswa terhadap hasil belajar IPS kelas 7 SMPN 7 Kota Bengkulu.
Dan yang kedua yaitu terdapat HA4, terdapat hubungan antara lingkungan dan kedisiplinan belajar siswa kelas 7 kelas SMPN 7 Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil pengujian variabel independen, lingkungan belajar dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama, terdapat variabel dependen hasil belajar IPS, maka diperolehlah hasilnya ada pengaruh dan ada hubungannya yang signifikan antara lingkungan belajar dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belajar IPS kelas 7 di SMPN 7 Kota Bengkulu. Dan ini penjelasan soal terakhir tentang bola satu judul mengenai tentang penelitian kualitatif dengan rumusan masalah serta tujuan penelitiannya. Judulnya itu tentang analisis pemanfaatan media pembelajaran IPS terpadu terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 7 Kota Bengkulu. Rumusan masalahnya itu bagaimana cara guru memanfaatkan media pembelajaran dengan baik sehingga anak dapat bersemangat untuk belajar di SMPN 7 Kota Bengkulu, dan bagaimana juga respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran di SMPN 7 Kota Bengkulu. Dan tujuan penelitian ini yang pertama yaitu agar dapat mengetahui media pembelajaran yang digunakan sehingga siswa termotivasi untuk belajar di SMPN 7 Kota Bengkulu, dan agar siswa juga dapat mengembangkan pemahaman siswa lebih luas terhadap manfaat penggunaan media pembelajaran di sekolah SMPN 7 Kota Bengkulu. Baiklah, itu tadi penjelasan dari UTS saya mengenai tentang metodologi penelitian. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.